Jamaah Jumat Masjid Ulul Ilmi Fakultas Pertanian Universitas Kampung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menyampaikan materi tentang 4 kunci kemuliaan manusia. Sebagai referensinya terdapat dalam sebuah kitab yang berjudul Nasaihul Ibad, karangan seorang ulama bertaraf internasional. Dia adalah ulama berbangsa kebangsaan Indonesia, wafat tahun 1898. Dia dikenal dengan julukan Ulama Hijaz, Sayyidu Ulama Hijaz. Penghulunya, pimpinannya ulama-ulama Hijaz. Hijaz dalam sejarah adalah Arab Saudi bagian barat sampai ke Taif. Boleh dikenal ulama Hijaz. Kemudian gelar yang lain Al-Imam Al-Haramain, imam 2 tanah haram, Makkah dan Madinah. Beliau lama menjadi imam besar di Masjidil Haram. Karangannya lebih kurang 300 kitab berbahasa Arab yang dipakai di berbagai macam pondok-pondok pesantren, ma'ahid, bukan hanya di Indonesia tapi di berbagai negara-negara yang lainnya. Guru beliau sangat banyak, berkelas internasional. Muridnya sangat terkenal. 30 murid beliau yang sangat terkenal, menjadi ulama-ulama ternama di Nusantara ini. Di antaranya adalah Buya Hamka, murid beliau. Kemudian Syekh Kiai Haji Hasim Asy'ari, murid beliau. Kemudian Kiai Haji Khalil Bangkalan, murid beliau juga. Beliaulah yang bernama Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani dari Banten. Dalam salah satu karya monumental beliau, kitab Nasaihul Ibad, setelah beliau mengkaji tentang berbagai macam ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya beliau menulis satu makalah. Beliau mengatakan, arba'atun minal jawahir fi jismi ibni Adam wa yuziluha bi arba'ati asya. Ada 4 mutiara berharga yang ada pada anak Adam atau anak manusia. Dan beliau sampaikan, berhati-hatilah kalian. Kenapa demikian? Ada 4 faktor juga yang akan memusnahkan, menghilangkan 4 mutiara yang ada pada anak manusia itu. Beliau mengatakan yang pertama, ad-din wa yuziluha al-hasad. Yang pertama adalah agama. Dan hati-hatilah, sifat hasad yang ada pada manusia itu bisa mendelap, menghapus nilai-nilai agama yang ada pada seseorang. Maka agama merupakan mutiara yang sangat berharga. Dan orang-orang yang mengamalkan agama sebenarnya adalah dia sedang memuliakan dirinya sendiri. Orang yang sholat, dia memuliakan dirinya sendiri. Orang yang bersedekah, dia muliakan dirinya sendiri. Orang yang tilawah Quran, dia sedang mengangkat derajat dirinya sendiri. Maka mafhum mukhalafahnya adalah orang yang meninggalkan agamanya sebenarnya adalah dia sedang menjerumuskan, menghinakan dirinya sendiri. Ilustrasinya adalah seorang raja. Kemudian ada satu rakyatnya, jelata, yang dia katakan, hari ini engkau kuusir dari negeri ini. Keluar engkau dari negeri ini, dari kerajaan ini. Kemudian sang rakyat jelata pun tidak keluar. Kemudian raja pun berkata, sebelum engkau keluar, sekian tahun engkau bersamaku di sini, tolong buatkan aku sebuah rumah kecil di tanah berukuran 200 meter. Rumah kecil. Setelah itu engkau boleh keluar.
Maka sang rakyat jelata pun buat rumah secepat mungkin. Yang penting dia sudah bisa keluar, enggak tahan lagi di lingkungan istana itu. Dia buatlah bangunan itu, semennya asal-asalan bata, melengot sana melengot sini, atapnya asal-asalan, karpusnya enggak beres, pintunya kayu-kayu terburuk paling jelek. 1 bulan selesailah rumah itu. Dia berkata, Tuan Raja, tugasku selesai, aku akan keluar dari lingkungan ini. Apa kata sang raja? Kuizinkan engkau keluar, tapi sebagai persembahan yang terakhir, bentuk kehormatanku kepada engkau, kuserahkan rumah yang kau buat itu untukmu. Menetes air mata sang raja jelata, menangis walau air mata berganti darah, takkan bisa diulang kembali. Menyesal dia, ya Rab, andaikan ku tahu ini bakal terjadi, rumah itu kan ku buat sebagus mungkin, seindah mungkin. Adukannya yang bagus, bataknya yang bagus, kayu-kayunya kayu terbaik, atapnya dirapihkan. Ternyata air mata berarti darah, takkan bisa balik lagi. Masa lalu telah berlalu. Itulah ilustrasi kehidupan di alam dunia ini. Kita berbuat hari ini, nanti di akhirat kita pun akan menikmati hasilnya. Karya kita Jumat ini nanti kita akan lihat kembali kepada diri kita masing-masing. Maka adanya agama adalah untuk memuliakan manusia. Yang kedua, boleh mengatakan al-aqlu wa yuziluha al-ghadab. Yang kedua, mutiara yang sangat berharga yang ada pada anak manusia. Yang kedua adalah akal ini. Akal ini. Dan hati-hatilah kalian wahai umat manusia, akal akan rusak dan tak berfungsi manakala tak mampu untuk mengendalikan marahnya. Enggak ada guna lagi akal. Marah enggak terkendali, orang dekat teriak-teriak. Kenapa demikian? Akal enggak berfungsi lagi. Maka umat Islam, Ramadan telah menggambleng kita semuanya. Bukan berarti tak boleh marah, tapi marah karena Allah dan marah yang terkendali. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu ucapan, satu kata yang jika aku tahu itu, aku enggak tanya lagi kepada siapapun dan cukup itu sebagai pegangan hidupku. Nabi jawab, la taghdab, jangan marah. Datang sahabat yang kedua, pertanyaan sama, tanya lagi, ya Rasulullah, ajarkan aku satu kalimat yang jika ku amalkan tenang kehidupanku. Nabi mengatakan, la taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, surga untukmu. Yang ketiga, boleh mengatakan mutiara berharga yang ada pada anak manusia. Yang ketiga adalah al-haya wa yuziluha at-tama'. Yang ketiga adalah rasa malu yang ada pada manusia. Ini mutiara yang sangat berharga, rasa malu ini. Meninggalkan Jumat tanpa alasan yang syar'i, malu dia. Ada rasa malu. Kesempatan untuk korupsi, dia tahan dia. Kenapa? Ada rasa malu. Maka beliau mengatakan, hati-hatilah kalian jika tamak telah merasuk pada anak manusia, malu itu akan hilang. Penyebab tamak rakus, dia malunya hilang. Ya semua bisa dia kerjakan, berbagai macam cara, enggak dia hiraukan lagi. Kenapa demikian? Tamak merasuk dalam dirinya. Maka rasa malu mutiara yang sangat berharga. Dan hati-hatilah ketika tamak terhadap harta, itu rasa malu kan hilang. Harta titipan, semuanya sifatnya sementara. Di bawah tanah yang kita duduki pada siang hari ini, ada ratusan, ada ribuan, ada miliaran manusia yang telah kembali kepada Allah Ta'ala, ingin balik ke alam dunia ini hanya untuk memperbaiki amal-amal mereka semuanya.
Mereka mengatakan, inna absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ya Rabb, setelah kami lihat betapa mengerikan azab kubur, azab neraka itu, wa sami'na, kami dengar jeritan ahli neraka itu, farji'na na'mal salihan, balikan kami ke alam dunia ya Rabb. Inna muqinun, kami kan beramal saleh, kami yakin bahwa akhirat itu ada. Dan yang terakhir, mutiara paling berharga yang membuat manusia mulia, yang keempat adalah al-amalus salih wa yuziluha az-zulmu wal ghibatu wan namimatu. Yang keempat adalah amal salih. Dan kata beliau, berhati-hatilah kalian. Kenapa demikian? Ternyata amal salih ini akan sirna dan musnah. Kapan? Ketika manusia berbuat kezaliman, ghibah dan namimah. Maka sahabat ditanya oleh Rasulullah, atadruna al-muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Sahabat mengatakan, orang bangkrut orang enggak punya harta, enggak punya dinar dirham. Kata Nabi, bukan itu. Orang bangkrut adalah orang-orang yang datang kepada Allah dengan segudang amal salatnya, dengan segudang pahala zakat, puasa, amal salihnya, namun dia banyak berbuat zalim, ghibah, namimah. Begitu masuk yaumul hisab, yaumul mizan, datang seseorang, ya Rabb, dulu di dunia dia telah menzalimi diriku, sakit difitnahnya aku, malu aku di kampung itu, supaya aku jual rumah itu, enggak tahan lagi di situ. Kau tuntut keadilan. Allah perintahkan, wahai malaikat, ambil amal solihnya, pindahkan semua orang itu. Datang orang kedua sama, ketiga sama, habis amalnya. Datang lagi orang berikutnya, ya Rabb, menuntut keadilan. Dulu aku dihinanya, aku dizaliminya, utang piutang belum terselesaikan, menderita anak keturunanku, minta sebuah keadilan. Malaikat bertanya, ya Rabb, amalnya telah habis. Allah perintahkan, wahai malaikat, ambil dosa orang-orang yang ia zalimi, pindahkan sama dirinya. Hilang nyawa kita, belum tentu rugi. Hilang harta kita, belum tentu rugi. Namun ketika hilang amal-amal kita, kerugian yang sangat mendasar. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 mutiara berharga yang ada pada manusia. Kita jaga baik-baik. Agama, jaga, jangan sampai hasad masuk dalam diri kita. Akal, jaga, jangan sampai amarah tak terkendali. Rasa malu, jaga, jangan sampai tamak, harta rakus, hilang rasa malu. Amal soleh, jaga, jangan sampai berbuat zalim kepada orang lain dan kepada sesama. Sebagai penutup, roh kita datang dari Allah, tiba masanya akan kembali kepada Allah. Harta kita, rumah, jasad datang dari tanah, tiba masanya akan kembali kepada tanah. Dan amal-amal kita datang dari diri kita masing-masing, tiba masanya akan balik sama diri kita masing-masing. Ingin bahagia di dunia ini, bahagia di akhirat nanti, selamat dunia akhirat, jadikan dunia ini sebatas telapak tangan ini. Kejar dunia sebanyak-banyaknya, jangan lewat dari telapak tangan ini. Jadikan akhirat itu merasuk dalam hati sanubari yang terdalam, dan jadikan kematian itu di pelupuk matamu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.